Nadila Wantari, ex-member JKT48, mengungkapkan hal yang dirindukannya selama bergabung dengan grup musik tersebut. Ia mengungkapkan bahwa selama menjadi member JKT48, dirinya diperlakukan seperti princess. Diketahui Nadila Wantari berkarya bersama grup idol JKT48 yang tergabung dalam generasi kedua selama 9 tahun. Nadila Wantari bergabung sejak 2012 dan memutuskan lulus dari JKT48 setahun lalu, yang kemudian melanjutkan karirnya sebagai penyanyi solo. Selama bergabung dengan JKT48, Nadila Wantari tak menampik kehidupannya sangat enak. Ia merasa menjadi princess karena semua hal sudah disiapkan, seperti make up dan kostum. Tanya itu, Nadila tidak perlu memasak ataupun memesan makanan jika ingin makan. Kemudian, kehidupan wanita berusia 24 tahun itu layaknya seorang ratu pun semakin kuat, karena semua kegiatannya sudah ada yang mengatur. Seperti saat photoshoot, sudah ada yang datang dan tidak perlu memikirkan konsep. Nadila sangat bahagia menjalani karir di JKT48 dengan memiliki banyak penggemar yang tak henti mendukungnya. Bahkan ketika lulus, wanita bernama lengkap Nadila Cindy Wantari itu mendapat kejutan dari penggemarnya sendiri. Penggemar tersebut nekat datang ke rumahnya dan bertemu dengan ibunda Nadila. Penggemar itu mengatakan bahwa dirinya ingin menjalin hubungan yang serius dengan Nadila. Mengetahui hal itu, sang mama pun hanya mengiyakan dan sungkan untuk menolak. Setelah memutuskan lulus dari JKT48, Nadila berusaha menjaga hubungannya dengan penggemar dengan terus membalas komentar dan direct message atau DM di Instagram. Semakin berjalannya waktu, Nadila Wantari menyadari bahwa setiap orang akan berubah, termasuk penggemarnya yang banyak meninggalkan dirinya. Meski begitu, ia merasa tidak masalah dengan hal tersebut. Nadila menegaskan bahwa dirinya hanya ingin berkarya secara tulus di industri musik. Sementara itu, alasan mendasar yang membuat Nadila memilih lulus dari JKT48 adalah di saat ia melakukan kesalahan tetapi tidak ditegur oleh pelatih di JKT48. Sebab Nadila sudah dianggap bisa karena menjadi member senior di member grup musik tersebut. Bagi wanita berusia 24 tahun itu, dirinya tak bisa diperlakukan seperti itu, karena ia tak mau terjebak dalam karirnya untuk bisa terus berkarya. Nadila pun menunggu selama hampir 2 tahun agar ia bisa lulus dari JKT48. Waktu selama itu, karena manajemen harus mengumumkan secara daring hingga menggelar perayaan kelulusan. Tak sampai di situ saja, wanita kelahiran Bogor, Jawa Barat 23 September itu tak lama kemudian merilis mini album bertajuk Nyawa, berisi 4 lagu, yakni Reminis, Suar, Ambang, dan Lantang. Album itu mengisahkannya selama di JKT48 dan bagaimana dirinya mendapat perlakuan baik dari Wota, yakni penggemar JKT48. Nadila Wantari tak menampik mini album Nyawa juga ia dedikasikan untuk penggemarnya yang sudah mendukung karirnya saat masih berada di JKT48. Ya ibaratnya lu tuh apa ya, kayak princess gitu kan, lu tuh kayak diurusin semuanya, lo make up, ada yang make upin, baju disiapin, lo makan tuh tinggal buka aja gitu udah siapin semua, terus kayak lo selalu punya hadiah, punya surat dari fans-fans, terus ketemu sama fans-fans yang neriakin nama lo cuma diem doang gitu. Kalau sekarang mungkin kayak kehilangan banyak hal itu gitu, cuman gue ngerasa kayak itu emang proses pendewasaan aja gitu. Itu hal yang gue rasain pas umur gue segitu gitu. Sekarang ya harus move on gitu, kayak harus punya hal yang gue ngerasa kayak punya hal yang emang gue banget aja, dan mungkin sekarang ini bersoal karir gitu, jadi mungkin emang susah gitu perjalanannya, tapi gue menikmati setiap prosesnya juga sih gitu. Setelah memproklamasikan dirinya sebagai Nadila Wantari itu biasanya ngobatin rasa kangennya itu ngapain? Banyak sih, kebetulan aku juga itu kemudian belakangan ini kan suka featuring sama musisi yang lain. Iya. Apakah itu juga salah satu cara Nadila untuk mengobati gitu? Banyak cara sih. Move on gitu. Iya. Cara move on-nya kayaknya susah sih. Maksudnya gue sampai sekarang juga belum move on gitu dari kenangan-kenangan yang itu gitu. Tapi maksudnya banyak caranya untuk ngobatin rasa kangennya itu, karena sampai sekarang gue juga masih berhubungan baik sama fans-fans gue yang di sana kan. Jadi
kadang kita kayak gue live streaming gitu, atau kayak gue sering juga balas-balas DM mereka, atau kayak kalau misalnya gue manggung, gue bahkan yang kayak suka chatin mereka dateng dong gitu, yang gue yang ajak malah gitu. Jadi kayak emang ya banyak sih hal untuk bisa mengobati rasa rindu itu. Dan kebetulan gue juga teman-teman gue sekarang, maksudnya teman mainnya juga anak-anak JKT juga yang dulu gitu. Kalau Wota tuh nggak ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.